أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran jazakallah Ustaz Ahmad Taufan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan memberikan keterangan hati kita dan menambah keimanan kita. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah kajian pagi yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah materi kajian yang akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Windul Tohar LCMA dengan judul sampai dengan tema meraih takdir kemenangan. Kepada beliau tafadhol masykuran. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para peserta yang ada di forum majelis Zoom ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama menguatkan tekad kita untuk terus-menerus berada sebagai hamba Allah yang betul-betul berupaya selalu menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan selalu tekad ini sehingga kita semuanya kelak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Islam, iman, ihsan yang terbaik sebagai orang-orang yang diwafatkan dengan husnul khotimah. Amin Allahumma amin.
Salawat dan salam untuk baginda Nabi Agung Muhammad alaihi salatu wassalam, juga buat para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti jalan beliau, dan juga para salafus soleh, orang-orang yang dekat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang meraih takdir kemenangan. Jadi meraih takdir kemenangan ini sesungguhnya mengarah kepada proses untuk menuju kepada kemenangan. Nah, kalau sudah menang ya sudah selesai. Selesai sementara ya, meskipun bukan berarti selesai. Terus kita berusaha untuk mempertahankan nanti kalau menang. Tapi kalau belum, maka upaya meraih itu semuanya adalah dalam kerangka fi barakatillah, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya posisi seperti ini yang sesungguhnya harus kita pahami bersama, bahwa kita masih belum menang. Belum menang itu artinya kerjanya harus keras. Maka barang siapa yang sudah merasa menang ya, sudah merasa nyaman dalam kondisi status quo gitu ya, atau kondisi saat ini sudah puas, maka sesungguhnya ia termasuk orang yang tidak paham. Maksudnya tidak paham bahwa perjuangan ini belum selesai. Nah, itu yang dikhawatirkan. Maka materi ini berusaha untuk membuat kita tidak nyaman sebenarnya. Membuat tidak nyaman dalam tanda kutip, jangan disalahpahami ya. Membuat tidak nyaman sehingga kita terus-menerus untuk memperbaiki diri. Atas nama pribadi, individu ya, atas nama lembaga, nah semuanya. Karena pribadi kita, lembaga kita, yayasan Islam kita, itu semuanya sesungguhnya adalah salah satu dari lembaga yang juga turut berkontribusi untuk kemenangan Islam. Itu sudah jelas. Dalam ayatnya sudah jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat 11 itu ya. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum, apa yang ada dalam satu kaum ya, sampai mereka merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Diri mereka itu mulai dari personal, lembaga keluarga, lembaga kecil, lembaga besar, sampai akhirnya institusi negara. Itu semuanya harus berubah. Nah, perubahan inilah yang sesungguhnya kita inginkan. Perubahan menjadi optimal. Perubahan yang tiap orang sudah tidak lagi, oh ngapain kamu kok kenceng-kenceng buat apa? Soleh-soleh amat ngapain buat apa sih? Kok ngoyoworo? Nah, tidak perlu ada kata-kata seperti itu. Karena yang kenceng pun juga tidak ada jaminan masuk surga, apalagi yang tidak kenceng, kan begitu. Tetap kuncinya adalah ikhlas, terus-menerus mengoptimalkan peran karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin untuk share screen ya. Nah, ini. Jadi meraih takdir kemenangan. Sebenarnya ini adalah materi sederhana dari sebuah materi penting yang kita semuanya sudah sering dengar. Al-mustaqbal li hadzal din. Masa depan umat ini, masa depan ini ya untuk agama kita, untuk agama ini. Nah, ketika kita memahami masa depan itu untuk agama ini, maka pengelola, pemeluk orang-orang yang berjibun di bawah naungan agama ini, maka harus paham bahwa ini adalah pesawat super express ya, yang luar biasa, yang memang semuanya harus dalam kondisi fit, siap semuanya, paham tugasnya, dan berusaha untuk mengkondisikan keluarga dan lingkungannya untuk juga paham, mengerti tentang ini.
Sebuah kerusakan dunia tentu sudah kita pahami ya, sangat dipertontonkan di hadapan kita, kemaksiatan, khomer, zina, perjudian, kesewenangan, riba. Nah, kita semuanya paham. Jadi kita semuanya paham, meskipun ya terkadang ya pura-pura tidak paham atau ya udahlah, ya apa daya, memang kita tidak menang. Kadang kita cukup di situ. Tapi kita tidak ada peran ataupun kontribusi untuk menuju kepada kemenangan itu sendiri atau menuju kepada posisi di mana di situ kita bisa memperbaiki lebih baik. Nah, era di mana saat ini dipertontonkan juga riba sebagai sesuatu yang benar. Jadi satu-satunya dosa besar yang diinstitusikan itu adalah riba. Bunga ya, satu-satunya dosa besar yang diinstitusikan secara resmi di dunia muslim. Kalau yang lain masih malu-malu lah, ada lokalisasi itu masih malu-malu. Kemudian khomer ya jelas malu-malu masih. Tapi yang resmi dan tidak ada yang tabu, tidak ada, bahkan kalau tidak bank konvensional malah aneh gitu kan. Nah, itu adalah riba yang tentu sangat berat ini. Jadi PR kita semua ya, bukan berarti kemudian kita mengeluh dengan zaman kita, tidak. Tapi itu artinya PR kita semua. Belum alangkah banyaknya tugas kita, sehingga anak-anak kita harus kita persiapkan dengan kuat. Itu maksudnya. Jadi jangan disalahpahami ya. Era di mana saat ini kaum muslimin menjadi bulan-bulanan orang kafir. Di Rohingya, di Palestina, semuanya paham lah ya, semuanya paham. Dulu juga di Bosnia ya, semuanya paham bahwa ketika umat Islam ini betul-betul dihabisi musuh-musuhnya, ya tidak ada gerakan yang signifikan untuk membelanya. Ya memang ada satu dua, tapi itu lebih seringnya bukan atas nama lembaga negara, hanya kecil-kecil ya, yang masih ormas tertentu dan sebagainya. Nah, itu sangat paham semua, dan itu sangat tidak mungkin terjadi pada zaman dulu. Bahkan dulu ulama kita itu ya fatwanya itu begini. Nah, ini penting ini ya, penting untuk kita pahami. Fatwa ulama itu gini. Jadi fatwa di kitab-kitab fikih, panjenengan kalau membahas di kitab-kitab itu ada. Kalau seandainya ada seorang muslim yang terbunuh di timur, ya, di timur maksudnya ya timur umat Islam, di daerah timur ya, termasuk kita di timur ini. Kemudian tidak ada yang menolong, ya. Tidak ada yang menolong sama sekali. Orang muslim yang dibunuh oleh musuhnya itu tidak ada yang menolong sama sekali. Maka semua orang-orang Islam mulai dari barat sampai timur, semua orang di dunia semuanya dosa. Sampai segitunya. Artinya ini bukan sesuatu yang karena melihat kondisi saat ini, enggak. Zaman saat itu tuh masih ideal ketika fatwa ini disampaikan. Jadi seandainya kalau ada yang seperti itu, orang meninggal dibiarkan, tidak ada yang membantu, itu semua umat Islam dosa semuanya, seluruh dunia. Artinya apa? Artinya memang kita itu agama yang memang harus kokoh gitu loh. Kalau tidak kokoh, nah itu tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang aslinya bumi ini buat kita ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ya, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Tuhanmu mengatakan kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Nah, khalifah di sini sesungguhnya yang dikehendaki adalah yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah kepadanya, yang mengabdi, mengelola bumi ini sesuai dengan yang dititahkan olehnya, dan seterusnya. Sempat ada keraguan pada malaikat. Qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Karena sebelumnya ada kaum yang memang diutus oleh Allah, tapi ternyata mereka saling membunuh dan merusak bumi kan gitu. Atau ja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan seorang khalifah yang nanti akan merusak di muka bumi dan akan saling bunuh satu sama lain? Nah, kata malaikat yang punya masa lalu
trauma mereka, trauma melihat unsur jin yang diciptakan oleh Allah sebelumnya, tapi ternyata saling bunuh di muka bumi. Nah, Allah lebih tahu. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada engkau sesuatu yang tidak engkau ketahui. Nah itu. Jadi sesungguhnya pada intinya ini khalifah ini sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah itu yang mengabdi kepadanya. Sehingga ketika kita menjadi orang yang mengabdi kepadanya, kita harus paham bahwasanya bumi ini harus kita kuasai. Bumi ini harus menjadi milik umat. Umat Islam manapun tidak masalah. Yang penting umat yang menyembah Allah. Nah, gitu. Mau ormas manapun tidak masalah. Tapi yang penting mereka sama-sama mengabdi kepada Allah. Itu yang harus kita pahami. Ini persepsi seperti ini yang harus kita pahami. Karena nanti kita punya lembaga akan juga kita pahamkan kepada anak-anak kita semuanya. Santri-santri kita, murid-murid kita, orang sekitar kita harus kita pahamkan meskipun tidak perlu koar-koar ya. Tapi intinya harus semangatnya itu yang harus terus-menerus ada. Maka dulu pernah ada satu buku yang sesungguhnya ditulis sejak tahun 44 itu ya, sekitar tahun 44-45, sekitar kemerdekaan kita lah. Ini ditulis oleh salah seorang ulama besar namanya Abul Hasan An-Nadwi, ya, itu ada fotonya ya, Abul Hasan An-Nadwi. Itu ulama India ya, madza khosral alam bin hitatil muslimin. Apa kerugian dunia karena degradasi moral yang menimpa umat Islam. Bahaya kalau umat Islam mengalami degradasi moral, itu bahaya. Moralnya sudah mulai lemah, sudah mulai tidak paham tentang apa yang dibawa oleh misi agamanya sendiri kan begitu. Ini bahkan beliau menulis di usia 30-an tahun, kemudian disebarluaskan ketika usia 41 tahun karena ya tadinya ya dikira biasa-biasa aja tulisannya. Ternyata luar biasa. Kenapa kok dikatakan luar biasa? Karena ya ternyata waktu itu begitu ditulis bukunya ya disebarkan ke seluruh dunia, ternyata seluruh dunia itu merespon bagus tentang adanya buku ini. Madza khosral alam bin hitatil muslimin. Nah, referensi yang dipakai banyak yang bersumber dari bahasa Inggris. Nah, An-Nadwi itu banyak membaca tentang sejarah peradaban barat, konflik antar agama, sejarah etika, kemudian juga sejarah timur Islam, sejarah Arab, itu banyak bacaannya, sehingga kemudian bukunya pun juga sangat terwarnai oleh bacaannya tadi itu. Dan hidup, sama dengan kita kalau membaca tulisan orang-orang yang banyak membacakan enak. Nah, seperti itu, sesuai dengan zamannya ya, dan ilmiah sekali. Tidak seperti biasanya buku hanya sekedar dari Al-Quran, hadis, perkataan ulama, nah itu klasik. Maksudnya tidak menarik jadinya kalau hanya sekedar seperti itu. Nah kemudian ya tadi ini ya, atau dalam bahasa lain sebenarnya bukunya itu adalah apa keuntungan dunia jika umat Islam maju dan memimpin peradaban. Ini penting ya. Jadi keuntungan dunia itu jelas akan luar biasa ketika umat Islam ini maju dan memimpin dunia. Karena mereka ada kaedah-kaedah yang tidak boleh mereka langgar. Nah, itu yang penting. Kaedah-kaedah yang tidak boleh dilanggar ini yang harus difokuskan. Tidak akan terjadi seperti zaman sekarang di mana satu sisi ada negara yang sangat maju sekali, tapi sisi lain ternyata ada yang kelaparan. Nah, ini kan sangat timpang dan tidak mungkin itu terjadi pada peradaban Islam. Nah, seperti itu. Kemudian, nah penulis klasik yang pada umumnya sebelumnya itu ketika membahas itu, nah ini makanya penting untuk kita pahami ya. Cara kita berpikir, mindset kita berpikir itu jangan salah. Sama juga kita sering sekarang kalau punya lembaga itu, wah ini itu memang orang-orang Kristen itu bagus kok caranya gini-gini. Jadi kita itu lemah dengan sendirinya karena melihat orang lain bagus. Itu salah. Sekali lagi itu salah ya. Cara berpikir seperti itu salah. Jadi kalau sesama muslim nggak masalah lah. Maksudnya bagus ya. Kita berkompetisi ya. Fastabiqul khairat. Tapi kalau kita nggak mungkin bisa mengalahkan orang-orang Barat, orang-orang Amerika, orang-orang Singapura, orang-orang Australia karena mereka gini. Nggak mungkin, mereka udah luar biasa. Kita terlalu jauh ketinggalan. Salah itu ya. Cara berpikir seperti itu salah dari dulu.
Nah, inilah yang diingatkan oleh Abul Hasan An-Nadwi. Penulis klasik biasanya selalu menulis, biasanya ya waktu zaman itu, zaman penjajahan itu, nulisnya itu apa kerugian umat Islam karena kebangkitan Barat? Apa kerugian umat Islam gara-gara jatuhnya Khilafah Utsmaniyah yang terakhir tahun 1924? Apa kerugian umat Islam? Gitu terus. Jadi seolah-olah umat Islam ini jadi objeknya, objek dari kasus di luar. Padahal sebenarnya tidak. Harusnya kita melihat tidak seperti itu. Harusnya kita melihat fokusnya itu di kita. Apa kerugian dunia gara-gara kita bermasalah? Intinya begitu. Nah, makanya mindset kita diubah ya. Di lembaga juga gitu. Kita mengelola lembaga itu tidak usah terlalu fokus pada kelebihan orang di luar. Orang di luar itu juga manusia biasa. Kalau kita lebih kenceng, tentu kita juga akan menang, akan diberikan kejayaan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mindset penting ini ya. Ini harus kita pahami betul bahwa mindset seperti ini perlu terus-menerus kita bawa, bahwa kekalahan kita itu sesungguhnya berasal dari kita sendiri aslinya. Itu yang dipahami oleh para ulama kita semenjak para sahabat dan sebagainya sampai seterusnya. Kita tentu teringat bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ketika mau perang itu yang diambil, yang dibawa untuk perang hanya yang sholat tahajud saja. Itu sudah sangat nyata ya, sangat nyata bagaimana tentang orang-orang yang dimenangkan oleh Allah itu memang orang-orang yang dekat dengannya. Jadi masalahnya di kita. Jadi jangan terlalu fokus pada orang lain. Orang lain itu second menurut Allah. Tapi Allah lebih fokus pada kita. Kita itu seperti apa? Itu aja. Nanti kalau kita sudah luar biasa, dengan sendirinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Al-Fatih setelah menang menaklukkan Konstantinopel, kita semuanya paham ya bagaimana pidato beliau ketika mau sholat Jum'ah waktu itu. Menanyakan macam-macam. Siapa yang menjadi imam adalah harus orang yang terbaik di antara kita. Sampai disuruh duduk, yang sudah tidak terbaik disuruh duduk. Mulai dari yang tidak pernah meninggalkan sholat rawatib ya, sholat rawatib semenjak akil balik. Kalau ada yang sudah meninggalkan maka disuruh duduk. Terus yang tidak meninggalkan sholat jamaah semenjak akil balik sampai saat itu. Akhirnya banyak yang duduk karena ada yang 1-2 yang sudah pernah meninggalkan sholat jamaah. Ya, yang terakhir yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Nah ini. Jadi ternyata duduk semuanya akhirnya kecuali Muhammad Al-Fatih. Nah, luar biasa. Artinya ini nyata dan itu real gitu ya. Jadi itu real. Jadi menang itu biasanya kan kalau umat Islam itu kan biasanya seringkali kalau zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita kurang jumlahnya ya, kita kurang jumlahnya atau hampir sama dengan jumlah orang kafir lah. Tapi kalau perang menaklukkan Konstantinopel, jumlah kita itu hampir 2 kali lipatnya musuh. Nah, artinya sejumlah itu dan ternyata orang-orangnya sangat dekat dengan Allah karena jarang yang meninggalkan ibadah-ibadah sunnah yang menjadi kunci mendekatkan diri kepada Allah tadi itu ya. Dan itu jumlahnya besar gitu. Makanya Allah kemudian mengatakan ya dalam melalui rasulnya ya, ni'mal fatih fatihul qistintiniyah wala ni'mal jaisu jaisuha. Sebaik-baik penakluk adalah penakluk yang bernama yang menaklukkan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya, gitu loh. Nah, makanya pasukan ini penting. Dikatakan sebagai sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti terus tanpa rintangan. Rintangannya luar biasa, bahkan hampir putus asa. Kita tahu sejarahnya semuanya ya. Muhammad Al-Fatih hampir putus asa waktu itu. 3 hari 3 malam tidak mau keluar, mengurung di kamar. Gara-gara apa? Ya bertubi-tubi menyerang musuh, tapi ternyata tidak menang-menang juga. Akhirnya berpikir sampai lama, sampai akhirnya beliau bermimpi bertemu dengan Abu Ayyub Al-Ansori yang dulu sudah pernah menaklukkan tapi wafat di situ, dikubur di situ. Akhirnya bertemu dengan Abu Ayyub Al-Ansori itu sampai akhirnya kemudian tambah lagi semangatnya.
Maksudnya bangkit lagi. Nah makanya penting. Orang itu kalau sudah tidak semangat tuh tidak ada yang diharapkan apa-apa darinya. Maka yang penting adalah semangat. Motivasi itu sangat penting. Motivasi untuk bisa bertahan itu tentu perlu pengorbanan. Nah, tadinya Abul Hasan An-Nandwi ini ragu untuk diterbitkan, tapi terus dia beranikan sampai akhirnya ketemu dengan salah seorang peneliti ya, Dr. Ahmad Amin, Ketua Lajnah Ta'lif wa Tarjamah, ini ketua penerbitan lah, saat itu kan menjadi populer sekali yang Mesir itu. Saat itu ya, saat itu. Kalau sekarang ya sudah hampir merata sedunia. Nah, akhirnya An-Nandwi ini dianggap memiliki potensi yang luar biasa, apalagi beliau punya referensi Inggris yang banyak, tidak seperti yang lainnya. Nah, jadi pernah satu ketika ini dia ngobrol-ngobrol ya, An-Nandwi ini dengan bukunya itu ngobrol-ngobrol dengan salah seorang duta besar Suriah. Wah, duta besar Suriah ini sangat memuji-muji. Sekarang ada buku yang bagus luar biasa, namanya Madha Khosrul Alam bin Haitatil Muslimin. Sampai luar biasa isinya gini. Padahal yang sampingnya itu penulisnya. Saya tidak tahu dia kalau ternyata Abul Hasan An-Nandwi itu penulisnya dan yang di sampingnya dia cuma manduk-manduk saja ya. Jadi tidak berkomentar apa-apa, cuma mengiyakan gitu aja. Nah, dari situ kemudian kepedean beliau muncul dan ternyata yang harus kita pahami ya. Jadi buku Abul Hasan An-Nandwi ini ternyata beredar pada waktu ketika sebuah jamaah Islam internasional ya nantinya, ini waktu itu masih nasional ya, yang bernama Ikhwanul Muslimin itu betul-betul ditekan oleh pemerintah sampai akhirnya mereka sangat sempit ruang geraknya, dan salah satu referensi yang sering mereka baca untuk menguatkan kembali tekad mereka untuk terus merubah diri, keluarga dan masyarakatnya serta negaranya, salah satu yang banyak dibaca adalah buku dari Abul Hasan An-Nandwi tadi itu. Madza khosirul alam bin Haitatil Muslimin. Nah, kabut kekalahan ini takkan lama ya. Jadi kalau kita mengerti tentang bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang menyebutkan tentang kemenangan umat Islam akhir zaman, satu hadis saja harusnya kita sudah semangat. Bahwasanya Allah nanti di akhir zaman akan memenangkan umat ini sampai seorang muslim mengejar-ngejar orang Yahudi, sampai dikejar, mereka lari sembunyi di balik batu, di balik pohon, semuanya pohon maupun batu itu akan bicara pada seorang muslim yang di situ, kecuali pohon Qorqod. Itu sudah sangat nempel dalam otak ataupun pikiran umat Islam semuanya. Kalau memang sudah paham seperti itu, kenapa kita tidak menjadi unsur perubah? Permasalahannya di situ. Unsur perubah, unsur orang-orang yang memang mempersiapkan diri untuk mempersiapkan zaman itu. Zaman itu bisa jadi sangat dekat sekali dengan kita, mungkin bisa berbilang hanya beberapa tahun, atau mungkin masih 10 tahun atau berapa, tapi yang jelas kita harus persiapkan. Maka perlu kerja keras, perlu optimalisasi peran. Panjenengan punya peran apa saja? Ini kawan-kawan semua, saya pengen berbagi sedikit ya. Jadi seringkali kita kalau diberi tugas di amanah apapun, di yayasan apa segala macam, itu seringkali yang kita lihat itu ada apa? Saya dapat apa dengan tugas ini? Nah itu saya dapat apa atau ininya berapa kira-kira? Seringkali kita melihat seperti itu. Tetapi justru orang-orang yang dipilih oleh Allah biasanya cara berpikirnya diubah, tidak seperti itu. Bahwa setiap tugas apapun saya harus bisa selesaikan dan saya harus punya kemahiran di sini. Saya harus punya skill di sini. Saya harus menguasai tugas ini. Saya harus begitu terus. Akhirnya dia setiap tugas itu diberi, maka yang ada adalah dia menguasai. Maka dengan itu kemudian dia karirnya cepat sekali naik. Maksudnya ya karena memang dia punya skill gitu loh. Dia punya skill apapun bisa. Nah itu yang setidaknya, mohon maaf ya, itu yang setidaknya selama ini saya praktekkan. Jadi semenjak dulu ketika dikasih tugas apapun, entah itu dari dakwah, dari
institusi lembaga pendidikan, ya apa selalu target saya adalah saya harus menguasai ini, dan ternyata dengan seperti itu orang-orang yang memberi tugas kita sangat nyaman dengan kita. Tapi tentu bukan itu maksudnya. Maksudnya justru malah skill itu biar kita miliki. Dan kita harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Nah itu sebenarnya. Ini sebenarnya hal-hal yang sederhana, tetapi seringkali disalahpahami oleh kita. Atau kita seringkali menganggapnya terlalu pendek gitu ya. Cara berpikir kita seringkali terlalu pendek. Saya kalau dapat tugas ini, kira-kira saya dapat apa? Itu kan terlalu pendek sekali. Padahal kalau kita meyakini bahwa ini ya, apa namanya, ada hadis yang riwayat Muslim itu ya. Kalau kegiatan itu sosial 100%, artinya kegiatan Islami, perjuangan kok 100% tidak dapat apa-apa, maka pahalanya jadi 100%. Tapi kalau kita dapat apa-apa, sebenarnya pahala akhirat kita itu tinggal sepertiga. Panjenengan bisa cek di hadis riwayat Muslim itu sangat terkenal hadisnya. Jadi kalau sudah kita itu sesuatu apa namanya ya beramal sosial apapun ya yang kemudian dapat sesuatu imbalan dan sebagainya, maka pahala kita tinggal sepertiga. Artinya maksudnya bukan jangan disalahpahami ya. Maksudnya kita biasa aja gitu ya. Kita dikasih ya itu memang untuk memperkuat apa namanya ya ekonomi ataupun pilar-pilar kehidupan kita yang kita juga nanti akan gunakan untuk kepentingan misalnya haji, zakat, apa segala macam itu kalau ada ya. Kalau tidak ada, maka harus dipahami ini betul-betul pahala 100% saya, kan gitu. Sehingga tidak ada istilah membedakan antara kegiatan bisnis maupun kegiatan sosial. Jadi kalau wayai sosial ya berarti ini memang kesempatan saya dapat 100% pahala. Kalau wayai apa namanya melakukan tugas yang memang kita berharap ada sesuatunya ya berarti itu memang bukan bisnis ya istilahnya ya mukafaah yang sekedarnya kan begitu untuk agar kehidupan kita setiap hari itu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus meminta-minta gitu maksudnya. Jadi perlu istiqomah jadinya. Perlu istiqomah kemudian perlu sinergi antar kekuatan. Nah ini sinergi kekuatan itu tidak mudah. Karena setiap orang tidak mudah bekerja sama dengan orang lain. Ini pemimpin harus paham. Ada orang-orang yang ditugasi dan tugasnya itu harus sendiri. Dia kalau kerjasama tidak bisa. Ada ya sahabat seperti itu. Perhatikan. Ada sahabat itu namanya Hudzaifah bin Yaman. Beliau katimu sirri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Pemegang rahasia utamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau harus sendiri bekerjanya. Tapi dipuji-puji oleh Rasulullah. Kalau beliau orangnya terlalu sosial, nanti bahaya malah bercerita tentang orang lain. Padahal beliau itu mengantongi semua nama-nama orang munafik. Semua orang munafik itu tahu, beliau diberitahu. Semua orang munafik itu namanya ini. Tolong dicek semua gerak-gerik mereka. Karena nanti akan bisa membahayakan dakwah kalau kita tidak tahu gerak-gerik mereka. Nah coba orang seperti ini kalau bekerja sama dengan sahabat gimana coba? Malah bahaya, malah nanti diceritakan kan begitu. Harus sendiri kerjanya. Tapi juga ada orang-orang yang kalau sendirian itu tidak bisa bekerja, itu harus dipahami. Ini makanya kiadah itu penting, harus punya skill juga. Pemimpin itu harus punya skill untuk mengetahui persis sebenarnya anggotanya itu seperti apa kondisinya. Kita yang bawahan pun juga harus berusaha belajar seperti itu. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin, harus mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Bukan mengejar jadi pemimpin, bukan ya, jangan salah paham. Bukan mengejar menjadi pimpinan, tidak. Tetapi mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Karena kita berdoa, wa ja'alna lil muttaqina imama, jelas. Dan jadikanlah wahai Allah, kami itu untuk orang-orang bertakwa itu sebagai pemimpin, sebagai imam. Nah, doanya aja kayak gitu. Masa kita kemudian tidak siap jadi pemimpin? Nah, makanya harus kita persiapkan. Tapi bukan meminta menjadi pemimpin. Nah, karena alami ya, pemimpin itu dimanapun nanti akan kalau memang punya skill, maka dia akan mudah untuk menyelesaikan banyak hal dan akan dilihat oleh orang-orang di sekitarnya bahwa yang bersangkutan akan mampu untuk melaksanakan tugas itu. Kemudian memerlukan langkah real di mana kita harus menempatkan diri sebagai pion Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi
kita disiapkan oleh orang-orang di sekitar kita, tugas-tugas apapun di yayasan atau di kalangan di dakwah kita ya, di dakwah di kampung, masyarakat dan sebagainya, dipersiapkan jadi pion yang bahkan sampai yang terendah pun juga harus siap. Jadi siap menjadi pemimpin, siap menjadi yang terendah. Bahkan ada salah seorang ulama itu ya yang dulu masuk dalam jamaah Islam, ya maksudnya jamaah salah satu jamaah Islam begitu ya. Dia keluar karena sakit hati waktu itu. Harusnya dia merasa menjadi pemimpin, tapi ternyata tidak jadi pemimpin sampai keluar. Tapi ternyata dia di luar enggak punya kiprah apa-apa karena jamaah ini ya jamaah ini real punya kegiatan yang luar biasa. Dan itu dibutuhkan masyarakat. Kalau kita sendirian, meskipun kita orang sehebat apapun, ya di luar itu ngapain? Paling bikin buku, paling hanya begitu-begitu saja. Akhirnya satu ketika di akhir hayatnya, sudah usia tua ya, dia datang merasa menyesal. Menyesalnya kelamaan. Nah, ini sayangnya menyesalnya kelamaan. Menyesal tidak bergabung dalam dakwah, tidak bergabung dalam jamaah orang-orang soleh tadi ya. Dia datang ke satu muktamar yang waktu itu diadakan oleh umat Islam ya. Orang-orang yang menjaga itu sangat paham tentang orang itu dulu di jamaah ini menjadi orang luar biasa. Tapi kemudian keluar. Tapi kemudian karena tawaduknya orang-orang yang tadi menjadi among tamu lah ya kalau kita ya. Mempersilahkan masuk, silahkan masuk. Oh enggak, saya tidak punya hak untuk masuk di situ. Loh, engkau adalah syekh kami. Dulu engkau gini. Enggak, saya tidak punya hak. Saya hanya ingin di sini, saya ingin bergabung kembali, dan saya ingin menata sandal kawan-kawan. Ini penting ya. Dia meskipun dia tadinya pernah sakit hati gitu, tapi ada satu hal yang penting di sini. Beliau siap menata sandal kawan-kawan di sini sebagai hukuman buat saya. Nah, sampai segitunya. Jadi ada orang-orang yang dicontohkan di hadapan kita yang sesungguhnya itu ya semoga aja bisa menghilangkan gengsi-gengsi kita ya, sesuatu yang menyebabkan kita akhirnya tidak punya kebaikan yang banyak gara-gara gengsi itu. Seringkali kita gitu, mungkin tidak sama persis kasusnya, tapi bisa kita lihat hanya gara-gara kita gengsi, kita tidak mau bersama dengan si A, si B, si C, akhirnya kebaikan yang banyak itu menjadi hilang. Nah ini makanya harus perlu kedewasaan juga. Kita siap dimanapun ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pion. Tentu tidak semuanya kita sukai. Yang harus kita pahami ya. Saya banyak sekali dapat tugas itu yang sangat tidak saya sukai itu sering sekali. Tapi tetap saya lakukan. Karena apa? Ya karena memang ini cara Allah mendidik saya bahwa tidak semua yang kita sukai terkadang harus tercapai. Atau sebaliknya, bahwa yang disukai oleh dakwah itu tidak sering kemudian selalu kita sukai. Makanya Allah juga mengatakan itu yang terkait dengan perang itu. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Itu Allah pernah sudah mendidik sahabat kayak gitu itu sudah pernah. Diwajibkan bagi kalian untuk perang, sedangkan perang itu tidak kalian sukai. Nah, terkadang kalian itu menyukai sesuatu, tapi itu tidak malah jelek bagi kalian. Tapi sebaliknya, terkadang kalian tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik buat kalian. Itu langsung dididik oleh Allah seperti itu. Makanya generasi sahabat itu siap totalitas dan mereka ketika memang ditugasi, suka tidak suka tetap mereka laksanakan. Nah ini kuncinya di situ. Ini juga penting ya, ini karakter penting untuk meraih kemenangan. Kalau sahabat tidak punya karakter itu, tentu sangat berat untuk mencapai kemenangan. Semuanya pengen, ya tugas itu ya yang saya sukai. Kalau saya tidak suka ya saya tidak mau. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu tidak boleh. Dan itu termasuk ciri-ciri zaman mundur. Ciri-ciri zaman kemunduran Islam itu ya kayak gitu. Makanya kita jangan menjadi sumber masalah di kalangan umat Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meraih takdir kemenangan ya. Kita harus paham sejarah tentang kemenangan umat Islam. Umat Islam itu kalau dibawa oleh orang yang tepat, maka yang terjadi adalah kemenangannya real. Mohon maaf ini pakai bahasa Arab ya sedikit saja tapi
Jadi mulai dari Rasulullah itu memenangkan Mekah, kemudian Khaybar, kemudian Bahrain, kemudian semua jazirah Arab, juga Yaman, kemudian Majusi Hajar yang di ini ya, di Iran, kemudian sisi-sisi dari Syam, belum sampai semuanya ya. Terus itu sesungguhnya adalah kelebihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dilanjutkan oleh sahabatnya, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, ya, sampai mereka pada zaman Umar bin Khattab itu Khalid bin Walid, ya, Khalid ini masih zaman Abu Bakar ini, Khalid bin Walid itu bahkan bisa menaklukkan waktu itu ini diutus ke Persia, tapi kemudian yang bisa menaklukkan, yang menang, yang memenangkan pada zamannya Umar sudah. Kemudian ada lagi Abu Ubaidah ke mana ini, ke Jaisan Akhar, Suhbat Abi Ubaidah ini ke Syam, ini ke Syam. Kemudian juga Amr bin As ke Mesir. Nah, itu sebenarnya waktunya sangat singkat. Bayangkan kalau seandainya jamaah waktu itu orangnya egois-egois, orangnya lebih mementingkan pribadi, atau tadi itu ya sering gengsi ya, tidak disukai tidak mau kan gitu. Tidak mungkin itu tercapai. Ini karena jamaah Islam itu sudah kuat, gitu kan. Begitu jamaah Islam sudah kuat, maka sangat mudah sekali untuk mencapai kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Nah, kemudian zaman Umar bin Khattab juga begitu ya, sampai tadi itu ya, sampai ke Mesir itu ya. Sampai ke Mesir itu Umar bin Khattab, zaman Umar bin Khattab. Nah, ini sesungguhnya adalah jangan dilihat kemenangannya, tapi lihatlah prosesnya. Proses mereka itu menjadi orang hebat itu ditempa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dilanjutkan para sahabatnya, dan intinya salah satunya adalah perubahan yang ada dalam diri mereka yang luar biasa, yaitu kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar biasaan semangatnya, tidak mudah patah semangat, tidak mudah goyah oleh hasad terhadap sesamanya dan sebagainya. Sampai kemudian masuklah ke era Daulah Utsmaniyah. Jadi ini agak disingkat ya. Daulah Utsmaniyah itu sebenarnya adalah daulah yang terakhir. Nah, sebelum ini sebenarnya ada Daulah Murabitun ya. Daulah Murabitun itu perlu saya sampaikan ya. Ada dulu itu namanya Daulah Murabitun. Daulah Murabitun itu sebenarnya adalah kumpulan orang-orang yang sepakat untuk kumpul. Nah, ini penting. Ini karena ini modelnya masih mungkin terjadi pada kita. Jadi kumpulan orang-orang yang pengen kumpul gitu aja. Itu bukan sanak famili tadinya. Tadinya mereka kumpul ketemu di Arab ya, di pas haji, terus sepakat yuk kita ini berdakwah di akhir di Maghrib. Di Maghrib itu maksudnya di Maroko itu, di perbatasan umat Islam. Mereka berdakwah di sana 2 orang tadinya. Terus ketemulah di perjalanan itu ketemu orang-orang yang bisa diyakinkan sampai 9, persis kayak kita ya, Wali Songo ya. Wali Songo. Tapi 9 orang itu berdakwah di akhir Maroko tadi itu, di perbatasan Maroko ya ini ya masih belum semuanya masuk Islam waktu itu. Sampai akhirnya mereka di situ kok kelihatannya kok tidak, ini kering ya, ini kayaknya termasuk suku Negro juga waktu itu didakwai. Kok kelihatannya kok enggak begitu semangat ya. Akhirnya mereka pindah nyebrang. Jadi nyebrang ke arah Andalus. Jadi nyebrang ke Andalus ya, maksudnya ini dakwahnya dipindah. Kayak Rasulullah dari Mekah pindah ke Madinah saja. Ini Mekah ini diterus-teruskan, ini enggak ada perubahan ini. Ya pindah saja, enggak masalah. Nah, akhirnya Murabitun itu pindah. Begitu pindah ternyata dakwahnya kencang sekali diterima. Sampai akhirnya cepat sekali perkembangannya 100, 200, 300 sampai 1000. Begitu sampai angka 1000 orang, maka mereka mulai semenjak saat itu satu persatu menaklukkan kaum samping-sampingnya. Menaklukkan maksudnya ya mengislamkan ya, kita kok seolah-olah kok dunia banget ya. Maksudnya ya menyampaikan Islam ke samping-samping. Nah, kalau mereka
menentang, melawan, maka perang, siap. Terus sampai akhirnya Andalusia itu semuanya tertaklukkan. Kemudian sampai separuh Prancis. Jadi Andalusia itu sebenarnya Spanyol full dan separuh Prancis sebenarnya. Jadi bukan Spanyol saja. Kalau kita memahami Spanyol saja itu kurang pas. Jadi Andalusia itu sebenarnya dulu Islam itu sudah sampai ke itu apa namanya pertengahan apa separuh Spanyol, separuh Prancis dan Spanyol full. Nah akhirnya kemudian mereka berduyun-duyun masuk Islam. Dan itu kuat di bawah Daulah Murabitun. Ini sebelum Daulah Utsmaniyah ya. Nah, ternyata Allah mempertahankan di situ kekuasaan Daulah Murabitun itu hanya sekitar 8 abad. Bukan hanya ya, itu sudah lama sekali sebenarnya. Cuma sayangnya setelah 8 abad itu mereka sudah mulai tidak bisa melaksanakan estafet kepemimpinan dari nenek moyang mereka. Mereka disebutkan dalam sejarah itu ya, sudah mulai taat pada wanita-wanita. Maksudnya ya keinginan-keinginan istri-istri mereka itu mengalahkan dari visi misi untuk mempertahankan daulah mereka, Daulah Murabitun itu. Kemudian disebutkan gaya-gaya penampilannya sudah mulai seperti orang-orang kafir, sampai segitunya. Maka akhirnya kemudian dihantam oleh kekalahan demi kekalahan. Nah saat itu masih ada orang hebat bernama Ibnu Ayyad. Di timur Andalusia ada Ibnu Ayyad. Ibnu Ayyad itu orang hebat yang dia itu kekuatannya satu orang saja itu seperti kekuatan 100 orang kafir. Sampai kalau beliau datang itu orang kafir lari terbirit-birit dan mereka mengatakan Ibnu Ayyad datang. Ini adalah 100 orang dari kalian. Ini 100 orang dari kalian gitu kan. Maksudnya baru imbang dengan 100 orang dari kalian. Tapi apakah terus tetap bisa menang? Tidak, karena kemenangan itu bicara masalah jamaah, bukan bicara masalah personal. Meskipun dia hebat, setiap berdoa mujabud dakwah, katanya dalam sejarah disebutkan, kalau dia berdoa itu selalu diijabahi oleh Allah. Tapi apakah terus menang? Tidak. Karena apa? Kemenangan adalah jamaah. Ya, jamaah yang apa namanya yang distandarkan, yang dilihat oleh Allah, kemenangan itu yang dilihat oleh Allah adalah jamaah kita, bukan personal. Nah itu era Daulah Murabitun. Era Daulah Utsmaniyah juga seperti itu ternyata. Jadi era Daulah Utsmaniyah ini sebenarnya adalah Rasulullah. Jadi umat Islam pada era Daulah Utsmaniyah ini sebenarnya mereka sudah luar biasa ya, dan itu karena barokah tilawah ya, tilawahnya Utsman ya disebutkan. Kenapa kok Daulah Utsmaniyah ini sebenarnya kan termasuk dari anak keturunan sahabat Utsman. Sahabat Utsman termasuk orang yang mengumpulkan umat ini berada dalam satu mushaf begitu ya, satu mushaf sehingga mereka tidak konflik. Nah ini termasuk bibarokati tilawatihi wa dirasatihi wa jamihi al ummah ala hifdzil Quran. Ini kelebihannya Daulah Utsmaniyah. Nah, Daulah Utsmaniyah pada akhirnya hancur dan itu sesungguhnya sekali lagi bukan kok tidak ada orang yang dekat dengan Allah. Enggak, Abdul Hamid II itu juga terakhir disebutkan pada masa akhir-akhir hayatnya itu, beliau sebelumnya itu bahkan juga pernah kelupaan tidak baca sholawat saja diingatkan oleh Rasulullah. Itu artinya dekat sekali dengan Rasulullah, kan gitu. Diingatkan sampai ada orang ngutang suruh datang pada Abdul Hamid II, itu kamu minta aja kebutuhanmu pada Abdul Hamid II, bilang padanya kenapa tadi malam kok lupa baca sholawat. Kaget dia langsung kan digitukan kan. Ternyata Rasulullah tahu ya. Biasanya beliau baca sholawat terus tidak, itu Rasulullah tahu. Karena setiap sholawat yang kita bacakan langsung disampaikan Allah pada makamnya Rasulullah. Sehingga Rasulullah tahu. Rasulullah mengenal kita itu dari sholawat sebenarnya. Semakin tidak sholawat ya semakin tidak kenal kita. Nah makanya harus kita pahami itu. Nah kemudian berikutnya adalah ada 12 imam. Harus kita pahami. 12 imam itu sebenarnya bukan Syiah Isna Asyariyah ya, atau yang Syiah 12 itu, enggak. Itu Syiah 12 ya sesungguhnya berdasar pada hadis Nabi juga. Cuma mereka kemudian menyimpulkan sendiri tokoh-tokohnya yang menjadi 12 imam itu. Nah, kecuali satu yang belum, yaitu Imam Mahdi. Masih ketemu dengan Ahlus Sunnah di sini. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga memahami itu. Nah, 12 imam itu nanti salah satunya adalah Imam Mahdi.
Ini harus kita pahami dan kita betul-betul yakini bahwa nanti di akhir zaman masih ada satu imam yang di bawah imam itulah kita kemudian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah jam ini ya, kita tambah sedikit. Tambah sedikit Ustaz ya. Jadi ini maka kawan-kawan semua yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita menuju kepada kemenangan, tiap ada hadis Rasulullah, tiap ada peluang, ya, segera ambil peluang itu. Ada hadis yang bermakna peluang, segera ambil. Itu ciri khas sahabat tuh kayak gitu. Rasulullah pernah bersabda, akan ada dari umatku 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Apa yang dilakukan Ukasyah? Langsung, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Ya Rasul, doakan aku semoga aku termasuk menjadi 70.000 orang itu. Bintu Milhan juga seperti itu. Rasulullah, Bintu Milhan itu bibinya Rasulullah ya. Beliau pernah tidur di rumahnya bibinya itu. Tiba-tiba tidur siang ya. Qailullah biasanya qailullah itu yang kemungkinan bisa mimpi-mimpi yang dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Rasulullah terjaga terus tersenyum beliau. Ya Rasul, apa yang menyebabkan engkau tersenyum ya Rasul? Itu loh, ada umatku yang mereka yarkabunal bahrul akhdar. Mereka itu di lautan perang fisabilillah. Itu luar biasa perangnya. Nah, apa yang dilakukan Bintu Milhan? Ya Rasul, jadikan aku termasuk ke dalam kelompok mereka. Perempuan padahal loh. Jadi perempuan tetap mengambil peluang itu ya. Bintu Milhan itu wanita, bibinya Rasulullah. Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Allah maj'alha minhum. Langsung didoakan oleh Rasulullah begitu. Ya Allah, jadikan Bintu Milhan termasuk ke dalam golongan mereka. Ternyata apa kawan-kawan semua? Ini agak lucu sedikit ya terakhirnya. Bintu Milhan itu ikut perang, tapi ternyata sampai wafat di jalan Allah ya. Wafatnya bukan karena musuh. Wafatnya karena apa coba? Karena ini disebutkan dalam ini di ini terakhir ini. Falamma qafalat raqibat dabataha fawaqasat biha fasaqatat anha famahat. Jadi ketika nunggang kuda, kudanya itu ngamuk gitu. Kudanya itu ngamuk jadi agak liar gitu ya. Sampai dia terpental jauh, kemudian entah apa terjatuh kena apa kepalanya ya, kemudian meninggal. Jadi sesederhana itu kan, karena perempuan ya, Allah kan ya lebih tahu bagaimana caranya untuk apa namanya lebih baik ya kondisinya perempuan ya. Kalau perang mungkin bisa lebih parah. Nah, akhirnya sebelum berangkat perang itu meninggal duluan. Nah, sampai sekarang kan tetap syahid namanya, mati syahid karena sudah proses menuju ke perang. Nah, kemudian Ummu Warqah juga begitu, minta supaya ikut perang, mau mengobati luka dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, "Enggak, kamu di rumah aja. Kamu di rumah aja sudah mati syahid nanti." Kata Rasulullah. Makanya beliau satu-satunya wanita yang sebelum meninggal itu dijuluki syahidah. Ummu Warqah asy-syahidah. Karena apa? Rasulullah mengatakan kamu nanti di rumah itu sudah mati syahid. Ternyata apa? Di rumah satu ketika karena mungkin beliau selalu ngatur mengarahkan pada Allah dan Rasulnya gitu ya. Mungkin ada yang tidak suka dari pembantunya, akhirnya ada yang membunuhnya. Pembantunya itu ada yang membunuhnya ya, di dalam rumahnya, kemudian melarikan diri. Dikejar oleh Umar sampai akhirnya ketemu ya di apa namanya ya ketangkep, akhirnya disalib. Jadi dalam Islam itu ada namanya penyalipan itu ada. Nah makanya kiat-kiat kita itu mencari peluang itu ya sekali lagi yang terakhir ini ya, harus paham sejarah umat Islam, kemenangan umat Islam masa lalu seperti apa, berdoa menjadi kelompok yang kita inginkan, seperti tadi itu ada peluang hadis kita berdoa. Fokus untuk goal terakhir. Jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang tidak penting di sekitar kita, yang menyakiti kita bahkan. Baru kerja sedikit, ngapain kenceng-kenceng, jatuh kita. Jadi sedikit kita itu seringkali kemudian terrepotkan oleh orang-orang di sekitar kita ya. Gara-gara apa? Imun kita tidak kuat. Imun kita tidak kuat kenapa? Karena ibadahnya tidak kuat. Orang yang ibadahnya tidak kuat itu biasanya kecaman orang, cacian orang, gunjingan sedikit saja sudah terasa banget. Tapi kalau kuat ibadahnya, insya Allah tidak. Nah, yang terakhir adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fokus pada goal akhir meski banyak sekitarnya itu masalah. Ada orang munafikin, orang Yahudi, kafir, majusi, khawarij. Jangan terlalu khawatir. Kalau ibadah kita kuat, insya Allah semuanya
fine-fine saja. Saya kira itu mungkin materi meraih takdir kemenangan ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah Ustaz Wifdal, subhanallah ya, mengingatkan kita materi-materi sejarah Ustaz ya, Fatih dan lain sebagainya, dan banyak hal ya, terutama pesan dari Ustaz tadi ya, yang terakhir saya simak, yaitu kita tahan banting begitu ya, dengan berbagai macam, mungkin ada yang merendahkan atau ada yang omongan orang luar itu tidak menjadikan kita itu lemah, tapi kita harus malah tambah semangat gitu Ustaz nggih. Nggih. Kurang lebih mungkin begitu. Baik Ustaz, alhamdulillah ya. Untuk yang berikutnya ada sesi tanya jawab Ustaz. Ini sudah ada yang bertanya di chat box ya. Dari Pak Tanto, guru PAI ya. Saya bacakan Ustaz ya. Nggih. Yang pertama, bagaimana cara kita menata hati agar kita siap menerima peran yang tidak kita sukai karena menganggap ada yang lebih mampu daripada kita. Wah, ini kayaknya Pak Tanto ada nih ya. Mau jadi ketua RW mungkin ya. Lurah. Atau bisa jadi anggota dewan gitu ya. Terus yang kedua, menurut Ustadz, kira-kira momentum apa yang akan membuat Islam ini bangkit hingga menang, dan apa yang harus kita persiapkan untuk menjemput momentum kemenangan Islam di masa mendatang? Monggo Ustadz, langsung mawon. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Tanto ya. Ini luar biasa. Jadi begini Pak Tanto. Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan kita itu masing-masing secara personal ya. Itu jelas maksudnya nanti berbeda dengan yang lain. Tentu cara mendidik seseorang yang akan dipersiapkan oleh Allah di masa depan menjadi presiden, tentu cara mendidiknya berbeda dengan hanya sekedar menjadi guru. Tentu sangat berbeda. Jadi secara logika juga bisa menerima itu. Jadi sangat berbeda. Sama juga dengan kita. Saya ingin bercerita sedikit tentang saya sendiri aja lah, enggak usah ke yang lain Ustaz ya. Maksudnya sebiasa saya aja bisa mengambil pelajaran itu gitu lah, apalagi panjenengan yang luar biasa. Kan begitu. Maksudnya gini. Jadi saya tuh pernah Ustaz di Boyolali itu 2 tahun ya, hanya baru 2 tahun di Boyolali di halakohnya sama seorang murabi begitu ya. Begitu selesai 2 tahun, tiba-tiba murabi saya langsung jadi mutarobi saya. Saya stres langsung karena apa? Usianya 15 tahun di atas saya. Dan waktu itu terasa hari yang paling berat bagi saya. Gitu. Tapi ya sudahlah, karena memang ini keputusan jamaah, saya masih melobi. Bisa enggak? Bu, saya disuruh menjadi ketua kelasnya, oke lah. Tapi jangan beliau lah, saya enggak enak. Beliau sudah ini gini. Oke lah, enggak apa-apa. Tetap jenengan aja. Ustadz katanya, ya sudah. Akhirnya fine-fine saja. Fine-fine saja. Hanya memang waktu itu beberapa bulan awal memang luar biasa enggak enaknya saya. Terus pernah satu ketika lagi, Ustaz, tiba-tiba ya mungkin se-Jawa Tengah itu mungkin hanya ada beberapa kasus yang dulu masuk ke Dewan Syariah ceritanya. Dan salah satu kasus itu yang mengkasuskan itu saya. Jadi gara-gara saya ditekan teman-teman semua untuk memproses dan ternyata itu bisa. Jadi maksudnya bukan masalah bisa memprosesnya itu ya. Tapi saya selalu tertarik dengan sesuatu yang penuh dengan tantangan. Intinya begitu. Jadi begitu ternyata itu mampu untuk saya laksanakan. Bahkan pernah semua teman-teman di Boyolali itu ya angkat tangan dengan yang namanya si A waktu itu. Kemudian saya hadapi, saya ajak dialog. Ternyata tidak bisa apa-apa, saya ajak dialog. Artinya saya terus waktu itu berpikir, kok ternyata saya mampu ya. Gitu. Jadi menyimpulkan kok ternyata saya mampu itu ternyata perlu pemaksaan-pemaksaan, Ustaz. Oh, gitu. Nah, gitu loh. Saya ulangi ya, menyimpulkan bahwa
akhirnya kita menyimpulkan ternyata kok saya mampu ya. Itu kadang perlu pemaksaan. Itulah fungsinya kiadah panjenengan, atasan panjenengan itu memaksa jenengan seperti itu. Karena seringkali itu kita terlalu rendah diri. Paham ya? Padahal jenengan tidak tahu Allah akan fungsikan apa jenengan itu di masa mendatang. Kalau kira-kira jenengan potensinya bisa 100, kok puas dengan 20, nah itu terancam di akhirat nanti. Wong bisa 100 kok melakukan hanya 20. Kenapa? Yo, saya kan rendah diri. Nah, itu yang fatal itu di situ nanti. Gara-gara rendah diri jadinya malah jenengan akhirnya tidak bisa mendapatkan potensi-potensi yang sesungguhnya. Kalau jenengan bisa hilangkan ego sedikit saja, oke lah. Kalau memang itu sudah diputuskan, oke lah, tidak apa-apa. Siap gitu ya. Nah gitu, dipahami begitu Pak. Jadi husnuzon, lah orang lain ada yang lebih baik loh. Wong dari dulu itu yang namanya khalifah itu tidak harus lebih baik. Semua ulama sepakat itu. Semua ulama sepakat bahwa yang namanya seorang khalifah itu tidak harus yang terbaik. Nah, makanya enggak usah khawatir. Nah, karena terkadang yang terbaik itu tidak tepat pada saatnya. Jadi begitu. Atau yang terbaik terkadang kondisinya menurut Allah kalau dipaksakan dia malah justru kacau keluarganya. Atau itu masih banyak kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Sehingga udah begitu sudah diputuskan ya sudah. Insya Allah ini barokah gitu aja. Ngoten nggih Pak Tanto nggih. Mantap. Kelihatannya ini mau jadi ketua RW apa mau kepala desa ini? Presiden atau PBNU PBNU ya. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya tadi baru satu ya Pak ya? Yang kedua, menurut Ustadz, kira-kira momentum apa yang akan membuat Islam ini bangkit hingga menang dan apa yang harus kita persiapkan untuk menjemput momentum kemenangan Islam di masa mendatang? Wah, ini luar biasa. Allah ini. Allahu Akbar. Tanyanya luar jelas, biasa. Momentum yang sangat jelas dan pasti itu adalah momentum datangnya Imam Mahdi dan Dajjal, jelas. Tapi kan kita tidak perlu nunggu itu sebenarnya. Jadi pada saat itu sudah tidak ada istilah umat Islam baru. Oh, saya kalau gitu tak perencanakan untuk mempersiapkan untuk Imam Mahdi karena sudah muncul. Tidak bisa. Yang bisa berkiprah saat itu adalah yang sudah siap saat itu. Yang sudah siap saat itu adalah yang sudah mempersiapkan sejak sekarang. Paham ya? Jenengan jangan bayangkan Imam Mahdi perangnya di Palestina, menaklukkan Dajjal sampai di Menara Putih yang di mana itu? Syam ya. Jenengan jangan bayangkan bahwa kejadiannya hanya di sana nanti. Lihatlah setelah itu terus beliau memimpin dunia selama sekitar 7 tahun ya. Memimpin dunia itu artinya ada ketua DPRA, ada ketua DPC, ada ketua DPD, ketua DPD ya ada bidang perekonomian, dan itu perlu orang-orang hebat saat itu. Nah gitu loh. Jadi jangan terlalu sederhana berpikirnya, wah perang neng kono ya ketok ya. Bahasa Arab saja saya juga tidak mudeng, masuk ya nanti mungkin jadi pasukannya Imam Mahdi. Ya kalau gitu ya saya jadi pengamat saja lah. Nah itu orang yang tidak terlalu cerdas memahami. Itu orang yang tidak terlalu cerdas memahami bahwa memimpin dunia itu artinya dibutuhkan orang-orang hebat yang harus dipersiapkan sebelumnya. Kalau mempersiapkannya baru nanti, ya dia perannya akan 5 tahun atau 10 tahun berikutnya lagi baru setelah Imam Mahdi meninggal. Setelah Imam Mahdi meninggal ya sudah selesai, dunia sudah selesai kan begitu. Nah maka yang paling mungkin adalah ya sekarang yang dimunculkan kalau mencari momen ya momen Imam Mahdi dan Dajjal itu sebenarnya. Sehingga kita bisa yakin bahwa saat ini kita memang benar-benar mendidik generasi yang nanti akan siap dan tangguh pada saatnya. Nah, seperti itu. Ngaten ya, Pak? Terus Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Saat ini Muslim sebagai umat mayoritas di Indonesia sering menjadi bulan-bulanan orang kafir. Bahkan sampai kita terkadang tidak berani menyampaikan tentang Islam dan kehidupan Islam ke penguasa. Karena ada ketakutan dicap jelek dan lain sebagainya. Sementara di antara Muslim pun sering tidak sepaham sehingga umat terpecah. Pertanyaannya, bagaimana agar Islam bisa meraih kemenangan dan bagaimana kita sebagai umat menyikapinya?
Monggo Ya. Ustaz. Ini Ya, dari baik. Nabila ya. Ya, Mbak Nabila, sebelum saya menjawab, saya perlu sampaikan tentang cara berpikirnya orang Yahudi yang kemudian dimonumentalkan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai contoh jelek. Sebagai contoh jelek ya. Nabi Musa itu ketika datang ke Bani Israel, mereka diajak untuk melawan Firaun. Ya, kan Nabi Musa sudah berada di tengah-tengah mereka sekian tahun waktu itu. Sebelum akhirnya dikejar oleh Firaun sampai akhirnya mereka tenggelam, itu kan sudah lama sebenarnya. Maksudnya proses dakwahnya sudah lama, mulai dari datang terus menunjukkan diri, terus mempertunjukkan mukjizatnya, itu kan prosesnya bertahun-tahun itu. Jangan dikira cuma sebentar. Nah, sudah bertahun-tahun gitu terus diajak dialog, diyakinkan Bani Israel, yuk kita itu lari, kita meninggalkan Firaun biar kita diridhoi oleh Allah. Maksudnya enggak usah kita gagas, yang penting kita fokus pada peran kita beribadah kepada Allah. Intinya begitu. Tapi Bani Israel jawabannya apa? Qalu udzina min qabli an ta'tiyana wa mim ba'di ma ji'tana. Musa, kamu itu loh, meskipun kamu datang, sebelum kamu datang kita itu sudah dijajah oleh Firaun, sudah disakiti, sudah dizalimi oleh Firaun. Kamu datang pun juga orang kacek, gitu loh. Jadi orang kacek, kamu datang dengan tidak datang itu sekarang sama saja. Itu cara berpikir orang-orang pesimis tuh kayak gitu. Jadi dia tidak berpikir tentang meraih kemenangan. Yang ada adalah kamu itu apa tuh peranmu? Kalau memang kamu bisa berperan, ya menangkan sekarang saja, enggak usah sama kita. Secara tidak langsung kan begitu sebenarnya. Nah, ini mental ini yang harus dihilangkan. Jadi mental ini yang harus kita kubur dalam-dalam kan begitu. Nah, terus bagaimana? Ya meraih kemenangan itu ya di tangan kita. Kan gitu. Meraih kemenangan itu di tangan kita, dan kalau memang kondisi umat saat ini seperti itu, nah ya itu memang biasanya kan kalau yang namanya pahlawan datang itu kan kondisinya kritis. Nah, itu yang harus dipahami. Kondisi kritis saat ini itulah yang kemudian mengharuskan Allah pada akhirnya bukan Allah diharuskan ya, karena ini memang sudah dinas oleh Allah sendiri kan gitu, oleh Rasulullah sendiri bahwa Imam Mahdi akan turun. Yang akhirnya nanti kemudian diturunkan Imam Mahdi untuk menyelesaikan masalah. Itu sebenarnya. Nah, sehingga ketika memang kondisinya saat ini seperti sekarang, yang penting kita berikhtiar maksimal berusaha untuk menghilangkan. Maka sampai saat ini yang namanya umat Islam di seluruh dunia berusaha untuk membuat bank-bank syariah, untuk membuat konsep koperasi syariah, untuk menanggulangi bagaimana caranya biar riba tidak dipraktekkan di Indonesia. Tapi kan tetap kecil perannya. Karena apa? Karena belum sampai ke penguasa. Nah, orang-orang yang sudah mempersiapkan konsepnya inilah nanti pada akhirnya ketika Imam Mahdi muncul itu langsung tiba-tiba yang diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan ekonomi. Nah, harus ada. Nah, tidak mungkin orang yang belum pernah membahas tentang negara, bagaimana bank-bank konvensional itu bisa jalan, terus bank syariah kalau jalan harus seperti apa. Itu tidak mungkin orang-orang yang tidak paham sama sekali terus nanti tiba-tiba diberi amanah, itu tidak mungkin. Nah, maka harus dipersiapkan sedemikian rupa. Nah, terus kalau tadi ditanyakan apa tadi yang pertanyaannya tadi apa? Bagaimana agar bisa meraih kemenangan gitu ya? Ya, kalau itu jelas prosesnya wallahu alam, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas kita semuanya harus mempersiapkan seoptimal mungkin. Kalau dalam bahasa orang-orang harokah biasanya ya, semua potensi tenaga kita itu sudah dihabiskan semua, dan orang-orang di sekitar kita bawa kepada memaksimalkan potensi tadi. Potensi belajar dimaksimalkan sampai selesai S3 gitu ya. Potensi bekerja juga dimaksimalkan sampai betul-betul kaya. Terus semuanya potensinya dihabiskan semuanya untuk kepentingan Islam. Nah, saat itulah kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala baru memberi hadiah dengan Imam Mahdi. Kira-kira seperti itu. Ya, subhanallah. Betul. Jadi totalitas Tad ya, untuk menyikapinya kita bekerja totalitas, menyiapkan dari sejak sekarang gitu ya. Baik, untuk yang selanjutnya Ustaz, ini masih ada yang bertanya dari
Ayah Ahza ya. Ini tentang riba. Tadi sudah disinggung sedikit ini ya tentang Oke, riba. oke. Terkait dengan riba di mana dikemas sedemikian rupa sehingga yang awam bingung karena penguasa pun selalu selaku ulil amri menyediakan sarananya. Bahkan antar ulama sendiri ada yang pro kontra. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Ini tadi tentang riba. Monggo Ustaz langsung mawon. Ya baik. Jadi sebenarnya ulama pro kontranya sedikit ya, Pak ya. Yang pro kontranya sedikit ya tetap pro kontra kan gitu ya. Betul antum betul sudah. Saya sebutkan ya. Tahun 1992 Bahsul Masail NU, para ulama NU di Lampung itu bersepakat untuk berbeda. Bersepakat untuk berbeda, ada 3 pendapat tentang bunga bank. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan makruh ya, subhat, yang satu mengatakan haram. Kalau seandainya di rata-rata gitu ya, 2/3 tetap tidak membolehkan. Subhat sama haram itu kan tetap tidak sebaiknya ditinggalkan, bukan sebaiknya, kalau haram kan jelas harus ditinggalkan. Hanya sepertiga seolah-olah kalau di persentase gitu ya, yang membolehkan itu NU tahun 92. Tahun 1996 Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwasanya majelis tarjih ya, bahwasanya bunga bank itu haram. Tahun 2004 MUI mengatakan bahwasanya bunga bank itu haram. Sebenarnya kalau ulama tidak signifikan perbedaannya. Kalaupun ada yang NU tadi sebagian kecil harus difahami ya. Jadi kadang kita, wah NU membolehkan. Siapa bilang Gus Bahak yang paling moderat itu juga tidak membolehkan loh. Dan jenengan cek Gus Bahak riba gitu nanti Gus Bahak bunga bank gitu dicek di YouTube nanti ada. Jadi Gus Bahak yang sangat moderat itu pun juga tidak membolehkan bunga bank sebenarnya. Artinya sebenarnya kalau kita lihat ulama-ulamanya itu kalaupun ada yang kontra itu sangat minim sekali. Seharusnya tidak seperti sekarang efeknya. Efeknya sekarang kan seolah-olah jadi yang membolehkan mayoritas itu mayoritas ulama itu membolehkan bunga jadinya seolah-olah sekarang ya. Nah padahal tidak begitu. Ulama itu hampir semuanya sepakat lah gampangannya. Itu mengatakan bahwasanya bunga bank itu riba. Apalagi kalau Timur Tengah ya, Arab itu jelas. Malah hampir 100%, mungkin 99% ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu sudah ijma. Ijma itu artinya sumber hukum yang tidak bisa ditentang. Sudah bahwasanya bunga bank itu riba. Nah, adapun orang-orang ulama di sekitar kita, kiai-kiai dan sebagainya, ya mereka kan tidak begitu paham. Jadi makanya kita kuat-kuatan bacaan saja yang tentang masalah itu. Saya pernah ya di IAIN Salatiga itu didebat oleh 3 dosen dan semuanya saya tantang terang-terangan, maksudnya terbuka begitu loh. Kalau mau debat masalah itu, tidak berani. Bahkan salah satunya ada yang profesor. Kenapa? Ya karena dalil ilmiahnya sangat kuat sekali. Nah gitu loh, bahwa di lapangan belum mampu itu masalah lain kan gitu. Tapi jangan mempersalahkan masalah ilmiahnya. Ilmiahnya jelas kok. Bahkan ada tanda tangan Yusuf Qaradawi itu ada menulis buku Al-Fawaid Hiyar Riba Al-Muharram itu ya. Bunga bank itu adalah riba yang diharamkan. Itu buku karya Yusuf Qaradawi itu. Bahkan di situ ulama-ulama setimur tengah, se-Arab itu tanda tangan sampai berapa ulama itu 50-an lebih itu kayaknya, hampir 100 itu ulama semuanya tanda tangan bahwasanya mereka sepakat itu. Sampai segitunya. Nah, makanya kalau seandainya ulil amri saat ini masih menyediakan sarananya, ya memang saat ini memang belum saatnya untuk menang kita. Kita proses masih. Wong kemarin saja kita terus terang aja ya, 2004 sampai 2005 itu tiba-tiba aset bank syariah itu melonjak 10%, menjadi 10%. Tapi begitu 2006 balik lagi jadi 5%. Kenapa? Karena fasilitasnya kacau bank syariah itu. Jadi bukan karena masalah hukum, tapi karena masalah fasilitasnya kacau. Yang punya dana dibawa ke bank syariah, akhirnya balik ke bank konvensional. Itu tahun 2006. Sampai sekarang asetnya bank syariah paling cuma 5, maksimal pernah 8%. Gara-gara apa? Dana tabungan haji dibawa ke bank syariah semua. Oh, karena pemerintah lagi gitu loh. Karena kebijakan pemerintah itu sambil merem aja langsung naik 3%. Kita kenceng dakwah, ulama juga menerbitkan fatwa, enggak begitu ngefek ulama kita itu. Nah, makanya diperlukan orang-orang yang memang berada di kepemimpinan. Iya. Saya kira itu ya, Pak. Iya. Ini. Alhamdulillah, masya Allah. Jazakallah Ustaz.
Ini ada 2 pertanyaan terakhir, Tat. Nggih, monggo monggo. Ini mungkin digabung aja kali ya nih Boleh, dari boleh. Ustadz Nahrawi sama dari Bu Wiji nih. Kalau Ustadz Nahrawi, Ustadz Mifdhol, mohon dijelaskan istilah menang dan kiat-kiat apa saja menuju kemenangan. Itu yang pertama. Yang kedua dari Bu Wiji, bagaimana cara menata hati saat selalu mendapat fitnah? Wah, selalu selalu mendapat fitnah dan tuduhan yang menyakitkan. Diam saja atau kita hadapi dengan tenang? Ataukah harus meninggalkan objek tersebut? Wah, semakin menarik aja ini. Tenang hati. Pak Ustadz, mau dijawab yang mana dulu dari Ustadz Nah Ya, atau baik. yang Bu Wiji? Baik, menang itu artinya menjadi penguasa di muka bumi. Itu sesuai dengan pernyataan Allah dalam surat An-Nur ayat 55. Itu maksud saya menang, Pak Wiji ya. Pak Ya. Nahrawi. Pak Nahrawi ya, SD Nah itu ya. Ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'adallahu alladziina amanu minkum wa 'amilus sholihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh, sungguh Allah akan menjadikan mereka penguasa di muka bumi sebagaimana Allah menjadikan penguasa kepada orang-orang. Guru PAI-nya toh. Oh, ya, enggak apa-apa. Bagaimana Allah menjadikan penguasa pada orang-orang sebelum mereka. Ya, maksud saya menang itu ya memang memimpin dunia. Memimpin dunia itu real. Jadi mau dibikin tafsir model apapun, maksud dari surat An-Nur ayat 55 itu jelas bahwasanya umat Islam itu harus memimpin dunia. Karena itu yang dikehendaki Allah, kan begitu. Dan real nabi-nabi juga ada yang dimenangkan oleh Allah seperti itu, dan kita diarahkan ke sana seperti Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, ada Zulkarnain yang menjadi penguasa yang luar biasa yang sampai dimonumentalkan dalam Al-Qur'an, padahal bukan nabi beliau kan. Nah, sampai segitu. Jadi jelas maksudnya menang itu adalah memimpin dunia. Kiat-kiat menuju kemenangan ya tentu panjenengan yang penting maksimal. Jadi kalau saya bayangkan begini loh Pak. Jenengan itu sebenarnya punya kemampuan, misalnya menurut Allah jenengan punya kemampuan 80 gitu aja. Maka kiat-kiatnya jenengan harus maksimalkan sampai mendekati 80. Jadi jangan jenengan punya kemampuan 80, Neng, yang diberikan hanya 40. Sisanya apa? Sisanya ya memelihara burung, main apa di rumah. Ya jenengan potensinya habis kalau seperti itu. Bukan tidak boleh ya, tetapi pahamilah bahwa umat ini kebutuhannya dari kita, dari peran kita itu sangat besar. Lebih baik ngobrol sama orang-orang sambil ikut mempengaruhi cara berpikir dalam obrolan kita, meskipun kelihatan seperti santai ya, daripada nggur ngingu burung tengok-tengok neng omah. Misalnya begitu. Jadi, ini hanya contoh, mohon maaf kalau ternyata ada yang seperti itu ya. Maksud saya itu hanya contoh saja. Misalnya, saya agak gemes masalahnya. Ada sebagian kawan-kawan yang sudah mulai lebih suka berjam-jam bersama burung. Jadi sekarang itu kan ada namanya bluebird atau apa itu. Jadi itu ternyata mewabah sebagian di masyarakat kita itu ternyata. Sampai kawan-kawan kita ada yang ikut-ikutan begitu. Nah, itu Pak ya. Jadi kiat-kiatnya adalah jenengan potensinya apa, di poin apa itulah yang jenengan kelola dengan baik, jenengan latih terus sampai akhirnya satu ketika memang dakwah ini membutuhkan jenengan, dan bahkan yang pahala paling besar itu adalah seandainya yang bisa melakukan hanya jenengan. Itu jenengan pahalanya paling besar jadinya. Karena yang bisa melakukan hanya jenengan. Kalau sudah di titik itu luar biasa. Tapi tentu tidak semua orang bisa seperti itu ya. Yang penting jenengan potensinya dimaksimalkan, dan saya tidak bisa kiat-kiatnya seperti apa menuju, tidak bisa mengatakan karena jenengan potensinya apa saya juga tidak tahu. Tapi intinya jenengan maksimalkan sesuai dengan potensi jenengan. Nek potensinya semuanya hampir selalu bisa, gitu ya. Kayak ya jenengan usaha semua, karena ciri-ciri orang yang kalau potensinya hampir semuanya apa aja bisa, itu biasanya potensi pemimpin, biasanya pemimpin tertinggi biasanya. Jadi ada kawan-kawan tuh yang coba aja dikasih ini berhasil, kasih ini berhasil, maka itu harus segera dinaikkan jadi pemimpin meskipun muda. Nah itu biasanya seperti itu. Ngaten Pak nggih. Terus kemudian yang menata hati tadi itu apabila ada fitnah, tuduhan yang menyakitkan dan sebagainya,
Yang paling bagus itu yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, Bu. Ini perlu saya sampaikan ya. Muhammad Al-Fatih itu ketika menata orang-orang Turki sampai akhirnya menaklukkan Konstantinopel, jangan dikira orang Turki tidak punya masalah loh. Masalahnya sangat besar saat itu. Jadi peperangan antar suku-suku Turki padahal Muslim. Itu real. Jadi orang Turki itu suka cemburu, sedikit-sedikit cemburu. Ada kecentok apa sedikit gitu marah. Akhirnya perang. Jadi mudah sekali perang orang Turki itu. Jadi suka mereka perang, memang dari sononya memang sudah suka perang gitu loh. Makanya disulut sedikit jadi. Sama dengan orang Arab kira-kira, mirip Arab. Nah, itu sangat dipahami oleh Muhammad Al-Fatih. Maka yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih adalah membuat isu baru yang merupakan isu baru ini common enemy. Jadi musuh bersama. Jadi akhirnya kekuatan mereka yang suka perang itu diarahkan pada musuh bersama ini. Apa itu? Konstantinopel. Jadi ceramah kemana-mana, kemudian menyampaikan pada ulama agar berceramah tentang menaklukkan Konstantinopel. Terus begitu. Akhirnya mereka tidak sempat perang satu sama lain. Jadi paham ya? Jadi kalau seandainya jenengan bisa melakukan seperti itu jauh lebih baik. Jenengan tersakiti, terfitnah dan sebagainya, fokuskan pada aktivitas ibadah lain atau tugas dakwah lain yang menyebabkan jenengan tidak bisa berinteraksi dengan orang yang menuduh itu. Top itu kalau bisa. Dan yang saya pakai di pesantren seperti itu. Ada si A tidak cocok dengan si B, maka saya jauhkan. Tapi harus maksimal semuanya. Si C dengan si D tidak cocok, maka harus saya jauhkan. Tapi harus maksimal semua. Intinya begitu. Jadi dan ternyata bisa. Tapi memang kita harus paham betul ya, paham betul sesungguhnya si A, si B, si C, si D ini seperti apa, hubungannya seperti apa, harus paham betul. Nah makanya kalau seandainya jenengan bisa tadi ya meninggalkan objek, tapi intinya bukan meninggalkannya, intinya adalah jenengan tersibukkan oleh aktivitas ibadah lain yang menyebabkan jenengan tidak bisa berinteraksi dengan objek yang memfitnah jenengan. Itu yang terbaik. Kalau tidak bisa ya sudahlah, meninggalkan yang tidak ngapa-ngapain ya, tapi itu ya yang kedua ya. Artinya yang paling bagus tetap beribadah kenceng, tapi yang kira-kira tidak ketemu dengan orang tadi. Nah, pernah terakhir ya, saya contohkan, Wahsy itu kan membunuh Hamzah. Hamzah itu paman Rasulullah yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah tidak tahan melihat bengisnya Hamzah ketika menombak bengisnya Wahsy ketika menombak Hamzah itu ya. Padahal Wahsy itu masuk Islam setelah itu. Kalau masuk Islam kan tidak bisa dibunuh. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan, Wahsy, tolong kamu kalau berada di majelisku, tolong jangan sampai di tempat yang aku bisa melihatmu. Paham ya? Itu Rasulullah itu sampai begitu, saking sedihnya beliau atas wafatnya Hamzah. Ya betul, akhirnya Wahsy kalau sholat jamaah itu paling belakang sendiri, dungkruk, jangan sampai dilihat Rasulullah. Karena Rasulullah kalau melihat dia itu tidak tahan sedihnya atas kasus Hamzah. Nah, kira-kira kalau jenengan memang sampai sedahsyat itu ya bisa dilakukan oleh seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tadi itu. Yang penting menghindar, tetap beribadah tapi menghindar saja. Nah, semoga Allah memperbaiki hati kita semuanya dan tetap memaksimalkan kita pada amal-amal Islami yang memang dibutuhkan oleh umat Islam dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, Pak. Cukup. Matur suwun Ustaz. Sudah terjawab nggih Bu Wiji? Jadi fokus Bu Wiji ya. Fokus tidak kalau kita fokus dengan aktivitas kita jadi lupa ya. Orang mau ngomong apa aja gitu ya. Kita fokus. Matur suwun Ustaz. Nggih, monggo. Ustaz, monggo ini alhamdulillah ya, subhanallah jawaban dari Ustaz Mifdal ini insya Allah sudah menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua yang tadi bertanya ya. Mungkin Ustaz Mifdal ada pesan terakhir atau closing statement, monggo. Kalian doa ini. Sekalian doa. Ya, baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita itu berbeda-beda. Jelas itu karena maksud dan tujuan yang memang dikehendaki oleh Allah. Tidak mungkin kita semuanya menjadi kaya, tidak mungkin kita semuanya menjadi berilmu semua, tidak mungkin juga menjadi miskin semua karena memang agar satu sama lain itu saling bantu, saling menopang dan sebagainya. Allah berfirman, "Qul kullu ya'malu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila." Katakan Muhammad,
setiap orang itu bekerja sebagaimana dalam kondisi pola masing-masing, dalam ala syakilat sesuai tabiat mereka masing-masing. Dan Allah lebih tahu tentang siapa orang yang lebih mendapatkan hidayah darinya. Artinya Allah sudah dari awal sudah memahami betul bahwa kita itu beda-beda dan tidak perlu dipertentangkan perbedaannya. Yang dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam perbedaan kita itu ternyata kita ada yang tidak maksimal. Nah, oleh karena itu inilah yang sesungguhnya dilaksanakan ataupun diperbaiki oleh Rasulullah, dicontohkan untuk para sahabatnya bahwa dalam kondisi seberat apapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tetap bisa memanfaatkan potensi sahabat itu menjadi luar biasa masing-masing sesuai dengan kondisi dan sesuai dengan syakilatih mereka tadi itu, tabiat para sahabat semua. Nah, semakin banyak orang yang terkondisikan dengan baik seperti itu, maka akan semakin mudah perjuangan Islam itu menuju kepada kemenangan. Dan sekali lagi, itu akan terulang di akhir zaman. Sekali lagi saya katakan itu akan terulang di akhir zaman ketika dipimpin oleh Imam Mahdi atau Imam ke-12 bagaimana yang disebutkan oleh salah sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap bisa menjadi orang yang berkontribusi dalam kemenangan tersebut seoptimal mungkin, semaksimal mungkin dalam lindungan jamaah Islam dan juga selalu dalam keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mari kita berdoa bersama, semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi orang-orang yang terus beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya diwafatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Allahumma lakal hamdu fil ula wa lakal hamdu fil akhirah wa lakal hamdu hatta tardah wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqnal istiqamah warzuqna husnal khatimah. Allahumma la tada'lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at 'ala mahabbatik wal taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu washrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah Ustaz Mifdal. Sama-sama. Monggo semuanya izin Pak Nggih, setelah ada acara yang lain ini. Oke, monggo tersun. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kajian Ahad pagi pada kesempatan kali ini terlaksana dan subhanallah ya. Semoga kita menjadi para pemenang-pemenang ya yang bisa memenangkan diri kita ya melawan nafsu maupun kemalasan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses ya di manapun berada begitu ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai akhir ya kita di ujung acara, insya Allah kajian Ahad pagi KLC Bina Insan ini akan tetap rutin ya, jalan setiap bulan sekali di pekan kedua. Insya Allah pekan kedua di bulan berikutnya adalah bulan November ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menantikan ya kajian-kajian dari KLC Bina Insani ya
Dan tidak lupa saya sampaikan syukron jazakumullah kepada para donatur ya yang sudah menginfakkan hartanya untuk apa namanya kegiatan-kegiatan KLC Bina Insani ya dan Lasis Bina Insani. Baik, saya apabila ada kekurangan atau kesalahan dari awal hingga akhir mengucapkan afan jidan atau mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian Ahad pagi pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi